Selamat malam semuanya. Saya Gede Januarta, nomor ASEAN 12 dengan NIM 230 26201 Di sini saya akan membawakan laporan studi kelayakan bisnis dengan bisnis roti bakar juara. Yang pertama, latar belakang alasan dibangunnya bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal yang dimana orang sangat berhati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika manusia membeli makanan. Akan tetapi akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, roti banyak menjadi pilihan masyarakat untuk makanan ringan, di mana dari segi rasa, roti menawarkan cukup banyak rasa, ditawarkan dan enak. Dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, roti mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, manfaat. Ada dua ya. Pertama, manfaat ekonomi. Usaha roti bakar lumayan menguntungkan dari segi ekonomi. Biayanya yang murah juga, sangat terjangkau untuk golongan masyarakat. Yang kedua, manfaat sosial. Usaha roti bakar bisa penuhi kebutuhan warga berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu pula, bakal membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya, profil usaha. Nama usaha roti bakar juara. Alamatnya Jalan Gunung Kidul, Banjar Tegalangon. Nomor telepon yang 081236668209 dan sosial media kami yaitu @rotibakarjuara dan emailnya rotibakarjuara@gmail.com. Selanjutnya, aspek hukum. Yang pertama, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab dalam pembuatan makanan ringan dari perusahaan ini tidak memakai bahan-bahan yang berisiko, serta juga tidak ada faktor barang-barang atau bahan-bahan yang haram. Di samping itu, dari segi pendirian usaha sangat mudah, ialah hanya dengan menyiapkan dokumen semacam kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis roti bakar juara ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat-surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ada pula syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh SIUP adalah: yang pertama, fotokopi KTP pemilik; yang kedua, NPWP; yang kedua, surat keterangan domisili; yang keempat, neraca perusahaan; dan yang terakhir, materi 10.000. Selanjutnya, analisis profil pemilik, yaitu nomor pemilik Gede Januarta, alamat pemilik Jalan Gunung Kidul, Banjar Tegalangon, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mahasiswa atau pengusaha roti bakar, nama usaha roti bakar juara, bidang usaha yaitu makanan dan atau jajanan. Selanjutnya, aspek lingkungan. Yang pertama, pesaing. Roti bakar bukan merupakan produk baru, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapat pesaing dalam industri pembuat roti bakar ini. Proses pada industri makanan berbahan dasar tepung terigu semacam roti masih simpel serta gampang dipelajari, sehingga banyak pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Yang kedua, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok pastinya sangat besar, sebab pemasok diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional yang terletak dekat dari posisi usaha. Yang kedua, kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan yakni memperhatikan rasa, gizi yang tercantum pada makanan tersebut, baru setelah itu memikirkan harga. Oleh sebab itu, roti banyak jadi opsi masyarakat buat makanan ringan, di mana dari segi rasa, roti menawarkan cukup banyak rasa yang ditawarkan serta lezat. Dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia.
Yang kedua, hambatan produk. Hambatan produk ini cukup sulit sebab persaingan yang lumayan ketat serta perusahaan senantiasa melaksanakan inovasi-inovasi baru sebagai gebrakan dalam membatasi masukan pesaing dalam produk yang sama. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakar berkaitan menjanjikan sebab penggemar setia roti bakar lumayan banyak. Sebab penggemar banyak inilah persaingan roti bakar juga lumayan ketat, baik roti bakar tipe kafe maupun roti bakar pinggir jalan. Sepanjang pelaku usaha dapat menjamin rasa, kebersihan dan mutu serta kecepatan di kala proses pemesanan usaha roti bakar sehingga hendak mempunyai tempat tertentu di hati pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strengths. Yang pertama, penyajian roti bakar tidak memerlukan waktu lama. Yang kedua, harga bahan baku murah meriah. Yang kedua, varian rasa yang semacam-macam serta yang rasa yang lezat. Yang terakhir, harga per produk lumayan terjangkau untuk seluruh kalangan. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang pertama, tingkat pesaing lumayan banyak. Yang kedua, permintaan terhadap produk yang naik turun atau tidak stabil. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Yang pertama, roti bakar disukai banyak orang. Yang kedua, pembeli mempunyai banyak pilihan varian rasa. Yang ketiga, cocok untuk seluruh usia. Selanjutnya, ancaman atau threat. Persaingan lumayan banyak, mulai dari pelanggan kaki lima sampai kafe dan restoran. Pelayanan serta rasa roti bakar yang kurang memuaskan hendak membuat usaha sudah susah berkembang. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran. Yang pertama, STP marketing. Segmentasi pasar merupakan aktivitas sebagai membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan, ciri-ciri ataupun perilaku yang berbeda yang bisa memerlukan produk maupun bauran pemasarannya yang berbeda. Selanjutnya, targeting. Setelah kita mampu mengenali segmen pasar, di mana dalam perihal ini kita mengambil segmen tingkat sosial, maka berikutnya segmen tingkat sosial menengah dasar akan menjadi sasaran ataupun target pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki. Yang pertama, coklat dan mesis. Yang kedua, kacang. Yang ketiga, keju. Yang keempat, coklat dan kacang. Yang keempat, selai strawberry. Yang kelima, selai strawberry. Selanjutnya, harga. Adapun produk yang kami tawarkan mempunyai harga yang bermacam-macam tergantung dari rasa yang diinginkan oleh konsumen. Sebagai berikut, yang pertama, coklat dengan mesis 15.000, yang kedua kacang 15.000, yang kedua dengan keju 20.000, yang kedua coklat dengan kacang 20.000, dan terakhir selai strawberry yaitu 15.000. Selanjutnya, aspek manajemen. Analisis. Yang pertama, analisis penjadwalan usaha. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan hari libur pada hari Minggu serta pada hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja itu dimulai dari jam 8 WITA sampai dengan jam 9 WITA. Bisnis yang selanjutnya analisis kebutuhan kerja. Bisnis makanan ringan roti bakar juara ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemanggangan, bidang pasaran, bidang penjaga toko atau kasir dari semua bidang, maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 3 karyawan. Selanjutnya, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan
kerja yang sangat membutuhkan karyawan 3 bidang, yaitu 3 bidang pemanggang, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko, maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3 karyawan. Analisis secara struktur organisasi yaitu yang pertama manajer, selanjutnya karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Selanjutnya dostek dari karyawan tersebut. Yang pertama manajer mengatur dan mengawasi jalan organisasi dan jaga hubungan baik antar karyawan. Selanjutnya bidang pemanggangan yaitu dikuasai oleh pada karyawan 1. Yang kedua bidang pemasaran dikuasai pada karyawan 2, dan terakhir bidang penjaga toko atau kasir dikuasai pada karyawan 3. Selanjutnya aspek finansial. Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan menentukan harga rupiah terhadap aspek yang dianggap layak dan dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kompor dengan jumlah 1 harganya 250, dan yang kedua besi pemanggang yaitu 200.000. Yang ketiga alat membakar yaitu 50.000 yang berjumlah 2. Yang keempat alat pemotong yaitu harganya 50.000 yang berjumlah 2. Yang kelima toples harganya 100.000 yang berjumlah 7. Selanjutnya yang keenam lap tangan harganya 30.000 yang berjumlah 3. Yang ketujuh kotak sampah atau ember yang harganya 30.000 yang berjumlah 2. Selanjutnya bola lampu harganya 300.000 yang 100.000 jumlahnya 3. Selanjutnya kabel yang harganya 50.000 yang berjumlah 1. Selanjutnya yang terakhir saklar lampu harganya 30.000 yang berjumlah 1. Total dari seluruhan yaitu 890.000 rupiah. Selanjutnya analisis biaya operasional yaitu yang pertama roti tawar, jumlah barangnya 10.000, 10 bungkus dan harga totalnya 90.000. Dan yang kedua susu kaleng yang berjumlah 5 kaleng, harga totalnya 45.000. Yang ketiga keju 1 kilo yang harga totalnya 60.000. Dan yang keempat coklat mesis 1 kilo harganya 45.000. Dan yang keenam kacang 1 kilo yang harga totalnya 20.000. Dan yang keenam margarin harga 1 kilonya 20.000. Dan selanjutnya selai strawberry 300 gram harganya 20.000. Total dari keseluruhannya yaitu 300.000. Selanjutnya biaya perlengkapan dukung operasional. Yang pertama kemasan 50 pieces harga totalnya 35.000. Dan yang kedua label makanan 250 biji harga totalnya 10.000. Dan tabung gas 1 buah harganya 150.000. Nanti soal total biaya keseluruhan yaitu 1.385 rupiah 385.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan investasi sebesar 890.000. Yang kedua kebutuhan investasi 300.000. Yang ketiga perlengkapan dukung operasional yaitu 195.000. Selanjutnya bantuan harga pokok penjualan HPP atau HPP data biaya per bulan sebagai berikut. Roti tawar 10 bungkus 90.000, susu kaleng 5 kaleng 45.000, keju 1 kilo 60.000, coklat mesis 1 kilo 45.000, kacang 1 kilo 20.000, margarin 1 kilo 20.000, selai strawberry 300 gram 20.000, kemasan 50 pieces 35.000, label makanan 250 biji 10.000, dan tabung gas 1 buah 150.000. Dan total HPP dari keseluruhan yaitu 495.000. Total biaya produksi atau PP bulanan yaitu 495.000
95.000. Jika penjualan rata-rata 20 porsi per hari dikali 18.000, maka perharinya 360.000. Maka pendapatan bulanan 30 hari yaitu 10.800, dan harga pokok penjualan PP nya itu 495.000 per bulan, dan laba kotornya yaitu 10.800 dikurangi 495.000 yaitu mendapatkan 10.305.000. Selanjutnya, rencana neraca awal pada saat usaha baru dimulai, yaitu yang pertama kas sebesar 500.000, yang kedua peralatan usaha sebesar 890.000, dan yang ketiga yang total aset tersebut menjadi 1.390.000, dan modal pemilik jadinya 1.390.000. Selanjutnya, rencana neraca akhir tahun setelah 1 tahun beroperasi, yaitu kas sebesar 5 juta, dan yang kedua peralatan usaha setelah penyusuan 10% yaitu 801.000, dan persediaan bahan baku sebesar 300.000, dan total aset menjadi 6.101.000. Total modal awal yang berawal saat dimulai yaitu 1.390.000, jadi dikurangi dengan total aset menjadi laba bersih tahun berjalan yaitu 4.711.000. Selanjutnya, rencana laporan laba rugi yaitu penjualan bersih sebesar 129.600, harga pokok penjualan yaitu 5.940.000, laba kotor sebesar 123.660.000, biaya operasional lain yaitu sebesar 10 juta, jadi laba bersih sebelum pajak yaitu 113.660.000 dikurangi pajak 4% menjadi 109.113.000. Selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Yang pertama, payback period. Payback period digunakan untuk mengukur seberapa cepat modal investasi dapat kembali melalui keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Dengan modal awal sebesar 890.000 dan estimasi penjualan 20.000 per hari dengan rata-rata 18.000 per porsi, maka pendapatan harian mencapai sebesar 360.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka modal awal tertutup hanya dalam waktu 3-5 hari, sehingga periode pengembalian modal tergolong sangat cepat. Selanjutnya, net present value. NPV digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Karena arus kas masuk bulanan sebesar 10.800 jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional bulanan sebesar 495.000, maka nilai NPV bersifat positif. Selanjutnya, internal rate of return atau yang disingkat IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang didasarkan oleh proyek atau usaha. Dengan periode pengembalian proyek yang sangat cepat, maka IRR diperkirakan sangat tinggi dan jauh melampaui tingkat bunga bank. Selanjutnya, Profitability Index. PI digunakan untuk membandingkan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Dalam usaha ini, karena nilai arus kas masuk sangat besar dibandingkan investasi awal, maka PI lebih dari 1, sehingga usaha dinyatakan sangat layak. Selanjutnya, break even point ada singkat BIP menunjukkan titik impas, yaitu pendapatan sama dengan total biaya atau tidak untung maupun rugi, sehingga harga jual rata-rata 18.000 per porsi dan biaya operasional sebesar 495.000 per bulan. Titik BIP hanya di sekitar 8 porsi per bulan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan harga penjualan yang bisa mencapai ratusan per bulan.
sehingga usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Selanjutnya, analisis risiko investasi. Selain analisis kuantitatif, penilaian juga menimbulkan risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, risiko pasar, persaingan dengan pedagang sinis cukup tinggi. Yang kedua, risiko permintaan konsumsi dapat berfluktuasi tergantung tren dan daya beli konsumen. Yang ketiga, risiko operasional, keterbatasan kapasitas produksi jika permintaan meningkat pesat. Dan sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.